Ya, Yosia pembaharu agama dari politeisme ke monoteisme. Ini menjadi tema kita yang kedua dalam merayakan, ya boleh dibilang seperti itu, boleh menyambut hari reformasi. Ya. Dan kalau minggu lalu kita sudah ditunjukkan betapa permasalahan, ya, dan konteks tentang sesuatu yang perlu direformasi dari tokoh-tokoh yang sifatnya tokoh-tokoh modern. Kali ini kita akan melihat dari tokoh yang ada di Alkitab. Dari sudah pasti dilihat di sana ya. Dari Yosia kita semua akan belajar hal ini. Ya. Baik, terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 34. Dan kemudian pasalnya yang ke-34 ayat 21 sampai dengan ke-25. Lalu kemudian pasal 34 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-7. Menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membaca secara bersama-sama. 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Silakan lanjut. Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawai mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lanjut ke pasalnya 34 ayat 1 sampai dengan ke-7. Di bawah peri. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentakhirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan patung-patung petualangan dan menghampurkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur-hancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagia kita yang boleh membaca firman Tuhan, memahami, mengerti, dan terlebih lagi melakukan firman itu di dalam hidup kita. Sebelum Yosia memerintah, kondisi Yehuda itu sangat-sangat pelik, sangat-sangat memprihatinkan, ya, mengalami kemerosotan iman yang sangat-sangat besar. Ya. Next. Bagaimana kita lihat orang-orang pada waktu itu mulai daripada imam menjauh dari Tuhan dan kemudian menggantikan dengan Allah yang lain. Hidup bangsa Yehuda dan bangsa Israel waktu itu hidup jauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala, bahkan membawa berhala-berhala asing itu kemudian ke dalam bait Allah, sehingga bait Allah tabut perjanjian perlu disingkirkan dari sana karena tempatnya menjadi tidak kudus
ada masuknya berhala-berhala yang dari bangsa-bangsa asing dan menggantikan penyembahan kepada Yahweh dengan penyembahan berhala. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Ada kemerosotan kerohanian yang besar ketika ya raja-raja sebelum Yosia kemudian memerintah. Ya, ada dua generasi di sana. Ada Raja Manasye, yaitu kakek daripada Yosia, dan kemudian Raja Amon, ya, ayah daripada Yosia. Dua-duanya adalah orang yang disebutkan di Alkitab tadi itu, orang yang jahat, menyembah berhala, membawa berhala ke dalam bait Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Oke, kakeknya sempat kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi ayahnya justru makin jahat, dan kejahatannya itu luar biasa, ya. Dan bukan hanya satu jenis berhala yang dibawa masuk ke dalam Yehuda, tetapi banyak jenis dari berhala-berhala itu dibawa masuk ke dalam Yehuda. Ya, ada Baal, ya, dewa utama dari orang-orang Kanaan. Ada Moloch, dewa utama dari Moab dan Amon, ya, dikenal sebagai dewa api. Baal dikenal sebagai dewa untuk pertanian dan seterusnya. Lalu kemudian ada Moloch yang senang kalau kemudian dikorbankan, diberikan pengorbanan anak, ya. Anak-anak dilemparkan ke dalam api untuk penyembahan kepada Moloch di tempat Tofet namanya. Lalu kemudian ada dewa Asyera, yang dewa dikenal sebagai dewa kesuburan, ya. Ini adalah dewa Kanaan, ya. Dewa Kanaan atau dewa orang-orang Fenisia juga. Lalu kemudian ada penyembahan terhadap bala tentara langit. Ini gambaran tentang orang yang menyembah bintang, menyembah planet-planet, menyembah bulan, menyembah kemudian matahari dan seterusnya. Ya, itulah yang disembah oleh banyak orang di Yehuda pada waktu itu. Bukan itu saja, tapi juga menyembah kumpulan-kumpulan Baal yang dikenal di kelompoknya menjadi Baalim. Ya, itu berbagai dewa Baal dikelompokkan ke dalam, masuk ke dalam Israel atau ke dalam kalangan Yehuda pada waktu itu. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak dewa asing masuk dibawa kepada Yehuda, ya. Inilah yang tadi di dalam tema disebutkan sebagai politeisme. Ya, poli dalam bahasa Yunani, yaitu dikenal artinya secara umum diartikan sebagai banyak, lalu kemudian teis, ya, dewa atau Tuhan. Setidaknya ada 3 teis yang seringkali kita tahu. Pertama adalah monoteistik. Mono itu satu, teis itu Tuhan, ya, satu Tuhan. Lalu kemudian ada politeistik. Ada poli itu banyak dan teis itu Tuhan. Jadi Tuhan yang banyak atau dewanya banyak. Lalu kemudian ada yang panteistik. Pan itu semua dan kemudian teis adalah Tuhan. Jadi semuanya itu adalah Tuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan adalah bagian daripada Tuhan. Ya, kalau kemudian di Indonesia menjadi itu guano ageng dan guano alit, ya. Guana itu jagat besar dan jagat kecil dan seterusnya. Itu yang seringkali diartikan. Di dalam konteks ini politeisme, ya. Banyak dewa yang dibawa masuk ke dalam Israel. Banyak dewa yang dibawa masuk ke dalam Yehuda. Dan dengan keberadaan banyaknya dewa yang dibawa masuk kepada Yehuda, ini menunjukkan ada kemerosotan kerohanian yang luar biasa. Israel harusnya menyembah satu Tuhan saja, ya, menyembah pada Yahweh saja, satu-satunya Allah yang benar, ya. Tetapi kemudian justru mereka menyembah banyak dewa dan kemudian membawa masuk dewa itu ke dalam ajaran. Nah, ironisnya, kemerosotan kerohanian tadi itu, kemerosotan spiritual tadi itu juga berdampak terhadap kemerosotan moral yang ada di Yehuda. Orang terjerumus di dalam dosa, orang terjerumus di dalam kemerosotan moral karena penyembahan yang keliru. Sebab penyembahan yang keliru kepada Baal, kepada dewa-dewa tadi itu mengakomodasi, mengizinkan, ya, bermentoleransi hal-hal yang sifatnya tidak bermoral. Contohnya perzinahan. Perzinahan menjadi hal yang lumrah, perzinahan menjadi hal yang biasa saja, bahkan difasilitasi, ya. Ada yang namanya pelacuran bakti yang kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pada akhirnya dihancurkan oleh Yosia. Ada pelacuran bakti, bahkan diberikan label itu sebagai sebuah persembahan dia kepada Tuhan, ya.
kepada dewa, maka ada pelacuran bakti di sana. Ya, pelacuran bakti itu adalah ritual seksual yang kemudian memang diizinkan, bahkan difasilitasi, sudah dipersiapkan perempuan-perempuannya untuk melakukan hal itu, dan laki-lakinya atau orang yang perempuan dan laki-laki hanya tinggal, mohon maaf, menikmati saja. Dan itu disiapkan. Jadi ironisnya sampai saat ini sebenarnya praktek seperti ini di beberapa daerah tertentu masih ada. Misalnya ada orang mencari pesugihan, mohon maaf lah, di satu daerah di Jawa Tengah, di satu gunung, ya, orang menginginkan praktek pesugihan, lalu kemudian salah satu prasyaratnya atau syaratnya adalah melakukan hubungan seksual. Maka pelacuran di daerah itu begitu susah diberantas dan seterusnya. Karena banyak orang membutuhkan untuk syarat saat kemudian mendapatkan pesugihan tadi, mendapatkan kekayaan tadi. Ya. Itulah yang terjadi. Ya. Perzinahan jadi hal yang biasa. Perzinahan bukan hal yang aneh bagi orang pada waktu itu. Tidak dianggap sebagai dosa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mempersembahkan anak, pembunuhan kepada anak. Itu dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan bakti kepada dewa mereka. Ya. Lalu kemudian mengundang arwah, memanggil para peramal, memanggil dukun untuk mengundang arwah, menanyakan nasibnya seperti apa dan seterusnya. Itu suatu kekejian di mata Tuhan ketika Tuhan Allah Yahweh itu memimpin umat Israel. Ya. Umat Yehuda. Tapi ketika mereka sudah membawa bangsa lain, itu menjadi hal yang lumrah. Maka kemerosotan spiritual itu berdampak besar terhadap kemerosotan moral di Yehuda. Ya. Kalau diukur dengan tindakan ini secara etis, diukur dari sisi kepantasan, diukur dari sisi HAM, hak asasi manusia, maka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Ya, sudah pasti jelas tidak etis, sudah pasti jelas tidak pantas, sudah pasti tidak sesuai dengan HAM karena membunuh anak-anak dengan begitu rupa, bahkan dilegitimasi, ya, bahkan disahkan, bahkan dianggap sebagai hal dibenarkan, ya, sebagai tindakan yang baik, sebagai tindakan bakti kepada Tuhan. Itu satu hal yang mengerikan. Ya. Inilah Bapak Ibu yang terjadi di Yehuda pada pemerintahan kakek dan ayah Yosia, pada pemerintahan Manasye dan Amon. Kemerosotan spiritual begitu rupa, berdampak negatif terhadap bangsanya secara keseluruhan. Dan hal ini juga berdampak kepada moralitas mereka. Bapak Ibu, ini bisa menjadi sebuah gambaran. Hati-hati dengan penurunan kerohanian. Hati-hati dengan kemerosotan spiritual pribadi kita, diri kita. Karena kemerosotan spiritual kita itu bisa berdampak bukan hanya kepada kita, tapi juga bisa berdampak kepada keluarga kita. Bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi juga orang yang dipimpinnya. Kenapa? Karena segala pertimbangan, segala kebijakan, segala keputusan itu diwarnai oleh pemenuhan spiritualitas kita, oleh kondisi spiritualitas kita. Kalau kemudian kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, kalau kita menganggap iman kepada Tuhan bukan satu hal yang, atau menganggap itu sebagai hal yang biasa, maka di dalam kebijakan kita, keputusan kita, iman dianggap bukan sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Pokoknya jalan saja. Ya. Salah dikit nggak apa-apa. Ya. Betapa patut diwaspadai ketika kemerosotan ada penurunan spiritual, penurunan kerohanian di dalam hidup kita. Karena bukan hanya berdampak kepada diri kita saja, tetapi berdampak kepada orang di sekeliling kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada orang yang kita pimpin, dan seterusnya. Untuk itu betapa pentingnya meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai apa yang terjadi pada Manasye dan Amon itu kemudian terjadi juga kepada kita dan kepemimpinan kita. Next. Bapak terkasih dalam Tuhan, ya. Kita lihat sama-sama. Ada Manasye yang sudah tentu generasi pertama itu, ya, dari kakeknya tadi, anggaplah generasi pertama, ya. Manasye, ya, dia adalah seorang yang jahat, dikatakan
di generasi yang ketiga. Kenapa kok dia justru beriman kepada Allah yang benar? Kenapa gak niru bapaknya seperti Amon? Ya. Bukankah anak itu adalah fotokopi dari orang tua? Bukankah apa yang orang tua lakukan itu juga dilakukan oleh anak? Bukankah apa yang orang tua wariskan itu juga yang kemudian akan dihidupi oleh anak dan dijalani oleh anak? Bukankah apa yang dicontohkan oleh Manasye itu juga yang dilakukan oleh Amon, bahkan lebih kencang lagi, lebih kuat lagi? Dua generasi mewariskan kejahatan. Bagaimana dengan generasi yang ketiga ya? Besar kemungkinan akan melakukan hal yang sama, bukan? Tapi menariknya ini tidak terjadi kepada Yosia. Bagaimana Yosia bisa tidak terpengaruh oleh kakek dan ayahnya tadi? Apakah kejahatan dan kekafiran tidak diwariskan kepada Yosia? Ya tentu saja kita jangan buru-buru. Oh, itu kan karena Yosia disertai Tuhan. Oke, betul disertai Tuhan. Kalau kemudian diskusinya sudah Yosia disertai Tuhan, ya itu pasti selesai. Ya. Tetapi adakah faktor lain yang membuat, ya, misalnya Allah mengizinkan faktor yang lain yang membuat Yosia menjadi seperti itu, yang membuat Yosia hidupnya menjadi benar seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kemungkinan besar ada peran dari ibu Yosia hingga dua generasi jahat Yosia menjadi baik. Di mana kita lihat tidak secara tekstual jelas terlihat. Ya. Ini sifatnya hanya tafsir saja. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam 2 Raja dan 22 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 31 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ada keterangan di pasal 2 selanjutnya tentang Yosia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika Amon meninggal dan digantikan oleh Yosia, umurnya sangat-sangat kecil, sangat belia, sangat muda, 8 tahun. Ya. Dari sisi ini kita lihat bagaimana kemudian, ya, apakah benar ya kejahatan tadi diwariskan ya kepada Yosia? Bapaknya ketika dia umur 8 tahun, ya bapaknya sudah meninggal. Tetapi ada jeda sekian lama, ya, setidaknya 31 tahun itu, dia dikatakan bersama ibunya. Ya. Itu yang alasannya pertama, mustahil ada seorang jahat yang kafir, penyembah berhala, lalu mengajarkan tentang iman yang benar. Karena itu, iman yang benar tadi itu pasti tidak diajarkan oleh kakek maupun bapaknya. Yang pertama. Yang keduanya sudah meninggal. Manasye sudah meninggal, dan kemudian si Amon itu meninggal ketika dia umur 8 tahun. Ya. Tapi di ayat ini ada satu-satunya nama yang dicatat, itu adalah nama perempuan, yaitu Yedida binti Adaya, ibu daripada Yosia. Bapak seringkali juga di mimbar ini dijelaskan, ya, biasanya yang menjadi urut-urutan itu adalah nama dari laki-laki. Kalau ada nama perempuan yang muncul, pasti ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang khusus di sana. Ya. Begitu juga dalam hal ini. Kalau ada nama Yedida diangkat di sana, ya, yang mengisi kehidupan Yosia, pasti ada sesuatu yang penting. Lagi-lagi ditafsir. Ya, pasti ada sesuatu yang penting, ya, yang mau Tuhan tunjukkan melalui pencatatan nama Yedida itu. Karena itu besar kemungkinan, ya, Yedida ini berpengaruh besar terhadap kehidupan spiritual atau kehidupan kerohanian dari Yosia. Apalagi kalau kita lihat ada jeda waktu beberapa tahun di mana ibunya itu menjadi single parent, ya, yang mendidik Yosia. Sebelum Yosia melakukan reformasi, ya, ada jeda selama
8 tahun, kemudian Yosia mulai mencari ya Allahnya Daud. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya kemudian melakukan reformasi. Setidaknya ada jeda 10 tahun yang kemudian ya waktu di mana ibu daripada Yosia ini bisa mengajarkan hal-hal yang penting kepada Yosia. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ya Timotius yang diajarkan ya tentang kebenaran oleh Eunike dan kemudian diturunkan juga dari Louis, ini menandaskan, menegaskan satu hal yang penting, bahwa iman itu tidak selalu dari laki-laki. Ya, perempuan juga bisa menurunkan iman itu. Karena itu betapa peran pentingnya perempuan di sana. Ada selang waktu mendidik 8 tahun sebelum Yosia pada akhirnya mencari Allah Daud, ya, di pasal 34 ayat 3. Lalu kemudian 8 tahun sebelum menjadi raja juga ada masa ya pemerintahan dia. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya Yosia melakukan reformasi, ya, umur yang panjang sekali. Ya, waktu yang panjang sekali. Lalu kemudian ada memiliki waktu yang cukup juga untuk mengajarkan iman yang benar kurang lebih 18 tahun kepada Yosia. Di titik inilah ibunya kemudian menurut saya ini mendampingi dan mendidik di masa yang cukup tadi sebelum Yosia pada akhirnya melakukan reformasi besar-besaran terhadap keagamaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, seringkali bukan sekedar siapa yang ada di depan, yang terlihat di depan, yang maju di depan, tetapi peran yang menyokong di belakang itu juga tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan. Ada orang-orang hebat yang kemudian dibalik dari Yosia. Ada orang-orang hebat dibalik orang hebat itu sendiri. Bukan hanya yang tampak di depan saja, tetapi orang yang mensupport di belakang, yang membackup di belakang, itu juga luar biasa hebat. Yosia salah satu. Ada orang-orang hebat, salah satunya tentu adalah ibunya itu sendiri. Ya, apalagi hari ini kan, nuansa politik begitu luar biasa. Dikisahkan ada seekor ya singa, anak singa yang dengan gagahnya berjalan luar biasa, berjalan ke depan, lalu kemudian binatang-binatang di sekitarnya itu kemudian menjadi takut kepada dia, menunduk kepada dia. Tetapi setelah singkat cerita, sebenarnya binatang-binatang itu bukan takut kepada dirinya yang seolah seperti orang yang gagah tetapi orang yang atau sosok yang ada di belakangnya. Siapa? Induknya, ya, raja singa tadi itu ada di belakang ini. Hari ini juga gencar tentang orang muda yang kemudian maju ke politik. Ya, kira-kira ilustrasi ini juga kemudian ya relate kata anak-anak zaman sekarang ya dengan situasi saat ini. Banyak pengamat politik yang kemudian menyebut ya bukan soal mudanya, tetapi siapa orang yang di belakangnya. Ya, ini tanpa bermaksud saya mendiskreditkan kepemimpinan orang muda, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa peran besar orang di belakang orang muda itu juga patut diperhitungkan. Peran besar, ya, sosok yang dianggap mumpuni tadi itu, di belakangnya ada orang besar dan itu yang patut diperhitungkan dan tidak bisa dipungkiri. Memang ada itu. Ya. Nah, dalam konteks ini, inilah peran Ibu Yosia. Orang hebat di belakang dia. Belum lagi bicara tentang para imam yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap membackup, ya, tetap membackup Yosia. Jangan lupa Amon itu mati karena dibunuh. Dibunuh siapa? Dibunuh orang-orang dalam istana sendiri. Yang jengah, yang bosan, yang muak dengan kejahatan daripada Amon itu. Artinya orang yang jengah dan kemudian bosan dan kemudian muak dengan kejahatan, ya pasti ini adalah orang-orang yang benar. Walaupun pada akhirnya orang-orang ini juga dibunuh oleh rakyat. Ya. Karena itu masih ada orang-orang yang benar di istana itu, yang membackup ya Yosia itu. Misalnya ada nama Safan sebagai panitera. Jangan lupa Safan itu adalah seorang imam. Ya, walaupun dia bekerja di kantor, ya mengurusi pencatatan dan banyak hal umum, tetapi dia adalah seorang imam yang membackup pelayanan daripada Yosia. Ada anaknya Ahikam,
anaknya Safan namanya Ahika, ada Akbor bin Mika, ya, ada imam besar Hilkiah. Mereka juga yang membackup pelayanan Yosia. Betapa luar biasa ya? Bukan soal Yosia yang begitu luar biasa, tetapi jangan lupa ada orang-orang di belakangnya yang hebat, yang mensupport pelayanannya, yang mensupport reformasi yang dia kerjakan. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, tantangan tetap luar biasa. Tantangan itu tetap besar. Ya, di dalam kepemimpinan Yosia, tantangan yang dihadapi itu sangat besar. Next. Pertama misalnya tantangan ya personal dia, tantangan diri dia sendiri. Ya. Di saat umurnya masih 8 tahun dia harus memegang, ya, dia harus memanggul jabatan yang begitu rupa. Orang yang belum memiliki kedewasaan, belum memiliki kematangan, belum memiliki kemampuan secara fisik, emosi, intelektual, dan hikmat, dan seterusnya, tetapi harus memutuskan segala sesuatu yang sifatnya berat. Tadi itu konteksnya lihat, ya, kerusakan moral yang luar biasa, kerusakan kerohanian yang luar biasa, dan dia harus membuat keputusan dan seterusnya. Kalau tidak ada orang yang membackup di belakangnya, tidak mungkin Yosia ini akan memiliki iman yang benar dan kemudian mencoba mereformasi ya bangsanya. Karena itu sesungguhnya kalau Yosia melakukan membuat sebuah kebijaksanaan, jangan lupa itu ada peran pembisiknya, ada peran penasehatnya, ya, ada peran penasihat raja yang berperan penting di sana. Dan kalau orang yang menjadi pembisik penasehat ini adalah orang yang jahat, maka keputusan yang ditimbulkan itu pun akan menjadi jahat. Betapa besarnya peran guru pendidik berperan penting bagi kehidupan Yosia. Kalau orang-orang di balik ini jahat, maka kepemimpinan Yosia juga akan jahat. Karena dia pasti akan mengikuti jejak bapaknya, apa yang dia lihat kan? Ya, yang condong dia akan lakukan, apalagi mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Ya, meskipun Amon dibunuh oleh beberapa orang yang baik, tapi orang-orang ini dibunuh oleh rakyatnya yang sudah menyembah berhala, yang sudah terikat kepada berhala. Tetapi Yosia memilih jalan yang tidak populer pada waktu itu. Ia memutuskan untuk mengikuti jalan yang benar, penyembahan yang benar. Ya, itu tantangan pertama, tantangan pribadinya dia. Tantangan kedua adalah tantangan eksternal, tantangan dari luar. Ya, jangan lupa Yehuda saat itu masih di bawah ya jajahan atau kekuasaan dari bangsa lain, dari bangsa Asyur. Kalau Yehuda macam-macam, Asyur bisa menekan Yehuda. Ya, apalagi kebijakan yang dibuat oleh Yosia ini adalah menghancurkan dewa-dewa yang juga disembah oleh bangsa Asyur. Ya. Dalam waktu itu sering juga dikhotbahkan di mimbar ini, kalau kemudian satu bangsa berperang, itu bukan sekedar bangsanya yang berperang, tapi juga Allahnya. Kalau kemudian ada satu bangsa yang kalah, menunjukkan bahwa Allah bangsa itu adalah kalah. Karena itu bangsa yang dikalahkan harus menyembah Allah-Allah dari bangsa yang memenangkan tadi. Kalau kemudian Yosia menghancurkan Allah-Allah yang sudah memenangkan peperangan tadi itu, sama juga dia cari penyakit. Ya. Sama juga dia bunuh diri dalam tanda petik. Ya. Sama juga kemudian mencari gara-gara. Ya. Ini dewanya orang Asyur. Lalu kemudian mau dibumi hangunkan, disingkirkan. Maka Asyur sudah pasti, sudah barang tentu tidak akan mendiamkannya. Jadi risikonya besar sekali waktu kemudian Yosia akan membuat reformasi kepada bangsanya. Ya. Itu juga yang terjadi kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Harus menyembah bangsa lain, tapi itu tidak dilakukan. Ya. Lagi, tantangan bukan hanya dari eksternal, dari luar, tapi juga ada tantangan internal. Orang dalam sendiri. Ada begitu banyak penyembah berhala, ya, yang kemudian di kalangan Yehuda dan Israel sendiri. Kalau kemudian ingin menggantikan berhala-berhala itu, maka bukan sesuatu yang mudah. Penganutnya sudah kadung banyak, meluas ke semua daerah, meluas ke seluruh bangsa. Banyak orang yang fanatik dengan dewa-dewa tertentu,
ya. Apalagi ada unsur kenikmatan di sana, ya. Apalagi ada unsur dewanya titipan penguasa, ya. Karena itu belum lagi ada para imam di sana, ya. Lagi-lagi yang Amon tadi itu, ya. Amon yang jahat saja dibela oleh rakyatnya. Baik-baik kasih dalam Tuhan, tetapi Yosia adalah raja yang sangat berani mengambil risiko tadi itu, menanggung risiko tadi itu, ya. Dan pada akhirnya dia melakukan reformasi. Tapi reformasi dilakukan secara bertahap, ya, progresif. Tidak hanya menyentuh aspek religius, ya, tidak hanya menyentuh aspek keagamaan saja, tetapi berdampak juga terhadap seluruh aspek moral, ya, dan kehidupan rakyat yang dipimpin. Kita coba lihat seperti apa sih langkah-langkah dari Yosia dalam mereformasi bangsanya. Next. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosia adalah melakukan rekonsiliasi. Ya. Rekonsiliasi, melakukan pemulihan hubungan. Ya. Dan lagi-lagi ini dilakukan secara berhati-hati, tidak gegabah. Ya. Tahapan demi tahapan dilaluinya. Next. Dimulai dari rekonsiliasi secara pribadi, proses di mana sejak kecil dia sudah dipimpin, ya, di dalam pencarian imannya. Sejak kecil dia sudah diarahkan, ya, kepada pencarian kepada Allah yang benar, Allahnya Daud itu. Ya. Dia tidak datang dengan sikap arogan bahwa dirinya adalah raja yang benar dan kemudian harus menerapkan prinsip ini yang benar. Tidak begitu. Tetapi dia mulai dengan rekonsiliasi pribadi, pertobatan pribadi, pemulihan hubungan dirinya dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ujuk-ujuk langsung memerintahkan kepada rakyatnya. Jangan lupa di tahun ke-18, ya, lalu kemudian muncul ide untuk merestorasi, ya, mengembalikan, memugar kembali bait Allah yang sudah lama ditinggalkan, ya, yang sudah lama dilupakan oleh bangsa Yehuda. Dan hal ini direspon baik oleh imam Allah pada waktu itu, ya, salah satunya adalah imam besar Hilkiah. Dan justru pada kebijakan awal inilah menjadi titik balik besar dalam hidup Yosia. Ketika merestorasi, ditemukanlah, ya, Taurat Tuhan itu. Lalu kemudian Yosia membacanya dan mengoyakkan bajunya. Dari responnya ini kita tahu bahwa selama ini dia tidak pernah melihat secara langsung tentang Taurat tadi itu. Yosia membacanya, lalu kemudian mengoyakkan bajunya. Yosia merasa terguncang. Yosia menyadari bahwa bangsanya itu telah menyimpang dari jalannya Tuhan. Dan inilah kemudian menjadi pemicu bagi Yosia untuk melakukan, ya, berbagai macam tindakan reformasi keagamaan yang besar terhadap Yehuda. Dia melakukan sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai pribadi, ya, dia melakukan rekonsiliasi terhadap dirinya, ya. Tetapi tidak hanya kepada dirinya, dia juga kemudian memaklumkan itu, menyatakan itu, ya, membagikan itu, mensyiarkan itu kepada rakyatnya. Next. Sehingga rekonsiliasi itu tidak terjadi hanya kepada pribadi, tetapi juga secara bangsa rekonsiliasi itu kemudian juga terjadi. Di dalam reformasinya, dia juga menekankan pemulihan hubungan antara bangsanya dengan Tuhan yang benar. Membalukan pertobatan untuk bangsanya, ya. Dia mulai dengan meminta tuntunan dari Allah, tidak berjalan sendiri lagi-lagi. Dia memulai dengan pernyataan menyatakan kepada imam, gimana nih caranya mereformasi, ya. Coba cari tahu seperti apa seharusnya dan seterusnya. Dia bertanya kepada Nabia yang ada di jauh di sana, 4 orang dikirimnya. Lalu kemudian, ya, dan kemudian dia mendapat klarifikasi dan hal yang penting untuk dilakukan dalam reformasi tadi. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa rendah hatinya Yosia. Sebagai raja, dia mau mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dibuat bukan hanya oleh dirinya, tetapi juga oleh leluhur-leluhur, nenek-nenek moyangnya. Dia tidak hanya memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan,
tetapi juga kemudian dia mengajak bangsanya untuk kembali kepada Tuhan dan kembali mengikuti hukum-hukumnya. Kenapa? Yosia menyadari bahwa dia ini memiliki peran penting dalam menetapkan nasib bangsanya. Di mimbar ini juga sering dijelaskan bagaimana peran penting seorang raja itu mempengaruhi dalam keselamatan bangsanya. Kebijakan seorang raja mempengaruhi keselamatan dari bangsanya. Yosia tahu bahwa jikalau kemudian dia taat kepada Allah, maka Allah pun akan memberkati dirinya. Allah pun akan melindungi bangsanya. Sebaliknya, jika Yosia menyimpang dari Allah, maka dia juga tahu bahwa Allah akan menghukum dan menyerahkan bangsanya kepada musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang kasih, Yosia adalah teladan pemimpin luar biasa. Kita sebagai pemimpin, setidaknya pemimpin dalam rumah tangga, ya, atau anggota dalam sebuah rumah tangga, doakanlah keselamatan dari anggota keluarga. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan, akui kesalahan. Maka Tuhan niscaya akan mengampuni dan memulihkan kita dan memulihkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita sudah membuka penghalang daripada berkat Tuhan. Membiarkan Tuhan memberikan kuasa kepada kita, membiarkan Tuhan secara leluasa memberikan karunia yang lebih hebat daripada sebelumnya untuk melayani Dia, untuk melayani sesama dan seterusnya. Tapi itu semua dimulai dari rekonsiliasi. Sebagai pemimpin, Yosia adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dan ini bisa menjadi teladan bagi kita. Sudah penting bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Karena itu berdampak bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena di sana membawa berkat dan keselamatan bagi kita dan keluarga. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dia tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Tuhan, bukan hanya rekonsiliasi yang dilakukan, tetapi Yosia juga menambahkan dengan aksi yang lain, tindakan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yosua juga menambahkan tindakan lain dengan melakukan revitalisasi, ya, dengan mengembalikan fungsi daripada bait Allah itu sebagaimana sebelumnya. Ya. Dia merancangkan secara tepat bagaimana cara memulihkan, bagaimana cara memperbaharui, ya. Terutama dalam konteks ada kemunduran dan penurunan dari fungsi bait Allah tadi. Dia melakukan pemulihan, dia melakukan pengembalian, ya, bait Allah kepada tujuan sebagaimana mestinya. Ya. Seperti apa caranya? Next. Pertama yang dilakukan oleh Yosia adalah dia memerintahkan perbaikan di bait Allah, restorasi secara fisik, membuang kotoran-kotoran di sana, membuang hal-hal negatif yang ada di bait Allah. Semua kenajisan itu semua dibuang dari bait Allah. Ketika kita melihat hal ini, ketika kita melihat betapa bait Allah sampai perlu direnovasi itu, betapa lamanya bait Allah itu tidak digunakan secara benar, betapa lamanya gereja itu tidak dirawat secara tepat, kerusakan di sana sini, ya, menunjukkan bahwa bait Allah itu, ya, gereja itu tidak lagi terawat, menunjukkan bagaimana gereja itu diabaikan selama ini, ya, dan hilangnya Taurat dan pada akhirnya ditemukan oleh Imam Hilkiah menunjukkan bahwa, ya, kitab itu tidak lagi dibacakan selama ini dan dilupakan. Ya. Karena
betapa penting revitalisasi, ya. Mengembalikan fungsi kembali bait Allah, ya, seperti sedia kala, sehingga bait Allah dapat beroperasi dengan baik. Dan Yosia, ya, melakukan hal ini. Next. Dia membuang semua berhala-berhala yang ada di bait Allah, melenyapkan berhala-berhala, membuang perkakasnya penyembahan berhala, menghancurkan tempat penyembahannya, menghancurkan mezbah-mezbahnya, menghancurkan mezbah yang ada di atap istana, ya. Lalu kemudian menghancurkan tempat-tempat yang tinggi yang biasa dipasang tugu-tugu untuk menghormati dewa kesuburan, Asyirah, ya. Membakar korban kepada berhala itu dihancurkan semuanya. Tiang-tiang berhala dihancurkan, patung-patung Asyirah dihancurkan. Ya. Ini kalau kita dalami, ini penuh dengan tindakan-tindakan yang simbolik, yang bermakna mengalahkan, bermakna melumatkan, bermakna kemudian menghancur leburkan, bahkan menghina dewa itu. Ya. Kalau dewa itu adalah dewa yang benar dan dewa itu adalah dewa yang hidup, pasti akan membela dirinya. Ya. Kalau dewa itu adalah dewa hidup, tidak mungkin bisa dinajiskan oleh Yosia dan orang-orangnya. Ya. Kalau dewa itu adalah dewa yang hidup, pasti akan membalas. Nyatanya dewa-dewa mereka adalah dewa-dewa yang mati. Dan untuk itu disamakan oleh Yosia dengan kematian, disamakan dengan kematian orang-orang yang biasa. Dewa-dewa tidak lebih daripada orang biasa, sehingga setelah dibakar, abunya dilemparkan ke kuburan orang-orang yang biasa. Karena nggak lebih daripada itu, penuh dengan tindakan simbolik. Next. Ya. Kita lihat bagaimana bukan itu saja, lalu kemudian Yosia juga menggali kuburan para imam Baal tadi itu, lalu kemudian membakar tulangnya, ya, tulang-tulang mereka, dan kemudian dicampurkan kepada mezbah, dilemparkan di atas mezbah berhala untuk menajiskan mezbah tadi. Ya. Dan ini adalah penggenapan atas nubuat dituliskan dalam 2 Raja-Raja. Menghancurkan tempat membakar persembahan anak, ya, menghancurkan kuda-kuda yang diseberahkan kepada dewa matahari, menghancurkan mezbah di bukit-bukit, membakar tulang-tulang mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Yosia ingin menunjukkan penghormatan yang besar kepada Allah. Bukan hanya merevitalisasi bait Allah, tapi juga sekaligus menghancurkan dan menunjukkan bahwa ini loh Allah yang benar yang patut disembah. Bukan dewa-dewa yang itu tadi, bukan dewa-dewa Baal yang kemudian tidak bisa membela dirinya, bukan hanya dewa-dewa Baal yang dinajiskan diam saja, bukan dewa-dewa Baal yang tidak lebih daripada orang biasa tadi itu. Tidak lebih daripada kematian tadi itu. Next. Di titik inilah sesungguhnya politeisme di Yehuda pada waktu itu dihancurkan oleh Yosia. Bukan hanya menghancurkan dewanya, berhalanya, tetapi juga menghancurkan prasarananya untuk menyembah. Bukan hanya prasaranya, tapi juga para imam dilenyapkan semuanya. Kerangka-kerangkanya dibakar sampai hilang, tidak ada jejaknya. Bukan itu saja, kemudian Yosia memaksa rakyat untuk berpindah dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar. Betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh Yosia. Next. Setelah semuanya itu bersih, kemudian barulah Yosia menunjukkan betul-betul revitalisasi bait Allah ini. Dia mengembalikan tabut yang kudus yang sebelumnya dibawa keluar karena bait Allah sudah najis, ya. Tabut perjanjian itu dibawa keluar, ya, supaya tidak dinajiskan oleh berhala-berhala tadi. Sekarang dibawa masuk kembali, ya, ke dalam bait Allah yang sudah disucikan tadi. Lalu kemudian Yosia juga menetapkan tugas para imam-imam dan mendorong mereka untuk menjalankan tugas-tugas tadi. 2 hal ini sesuatu yang penting. Pertama, kembalinya tabut perjanjian ke dalam bait Allah itu adalah sebagai simbol daripada kehadiran Tuhan
ya, itu adalah sebagai pusat penyembahan orang Israel, sebagai tempat ya untuk mereka berbakti, mengaturkan kemudian persembahan dan seterusnya. Dan dengan adanya tabut perjanjian di dalam lingkungan orang itu sebagai gambaran jaminan adanya berkat Tuhan di sana. Karena itu kembalinya tabut perjanjian di tempat semula itu satu hal yang penting. Yang kedua, dengan adanya para imam kembali bekerja seperti sedia kala, ya, mereka melakukan persembahan korban, memelihara tabut perjanjian, mengajarkan hukum Taurat kembali kepada bangsa Yehuda, dan kemudian memimpin peribadatan kembali, ya. Ini lagi-lagi menunjukkan umat Israel, umat Yehuda mendapat berkat dari sana. Ya, mereka bisa kembali melakukan, ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai dengan tata cara hukum Taurat. Dengan demikian juga dengan adanya imam tadi itu, tabut perjanjian juga terpelihara juga jauh lebih baik. Ya. Dan dengan demikian itu menjadi jaminan berkat yang diterima oleh umat Israel. Baik-baik kasih dalam Tuhan, betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh Yosia, melakukan revitalisasi bait Allah. Tetapi bukan hanya menghilangkan Baal, lalu kemudian melakukan revitalisasi bait Allah, ya, revitalisasi gereja. Tapi ada beberapa hal lain yang kemudian ditunjukkan oleh Yosia dalam reformasi gereja, dalam reformasi agama. Ya, yang selanjutnya adalah komitmen. Melakukan rekomitmen, melakukan komitmen ulang, melakukan perjanjian ulang kepada Tuhan. Next. 2 Tawarik 34 ayat 30 berbunyi seperti demikian. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dan didengar mereka yang membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Rekomitmen. Mereka berkomitmen ulang, berjanji ulang, membuat perjanjian kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah adalah satu-satunya Allah mereka. Ya, next. Bukan hanya Tuhan satu-satunya Allah, tapi juga mereka akan menaati Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Menuruti perintahnya, ya, mengikuti aturannya, mengikuti ketetapan-ketetapannya, bukan asal-asalan, dicatat segenap hati dan segenap jiwa. Mereka akan melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Terakhir, itu lagi. Di dalam rekomitmen tadi itu, ya, Yosia juga kemudian menjalankan upacara agama yang menjadi ketetapan, ya, sejak zaman keluaran. Apa itu? Paskah. Yosia dicatat menjalankan Paskah, ya, upacara yang wajib dirayakan dari itu. Yosia, ya, menjalankan upacara yang mengingat kembali, ya, tindakan Tuhan menyelamatkan Israel, mengeluarkan mereka dari jeratan, ya, Mesir, ya. Dan itu bukan dengan cara biasa dilakukan oleh Yosia. Dirayakan secara meriah selama 7 hari 7 malam, ya. Alkitab mencatat tidak pernah ada Paskah sebesar itu sejak Nabi Samuel. Tidak ada pernah Paskah yang sebesar itu lagi. Karena apa? Di dalamnya Yosia itu memberikan teladan yang hebat, ya. Dia sebagai raja tidak acuh kepada bangsanya. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia memberikan persembahan,
ya, sejumlah 30.000 kambing dan 3.000 lembu kepada orang-orang di sana, kepada bangsanya. Dan keteladanan Yosia diikuti oleh orang-orang yang ada di bawah. Diikuti oleh panglima, ya, mewakili militer, diikuti oleh pejabat kerajaan, ya, yang mewakili kalau sekarang ya eksekutif, tetapi juga diikuti oleh para pemimpin imam yang mewakili ulama, ya, rohaniawan. Yosia sungguh luar biasa, kepemimpinan yang sangat komprehensif, ya, kepemimpinan yang menyeluruh, kepemimpinan yang luar biasa, yang mereformasi agama dan berdampak terhadap kehidupan secara keseluruhan bangsanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya, ya, kita memiliki kepekaan secara pribadi untuk melihat bangsa kita. Oke lah, itu sempit lagi. Untuk melihat kota kita, atau lebih lagi, ya, untuk melihat lingkungan sekitar kita. Kalau ada ketidakbaikan, kalau ada ketidakbagusan, kalau ada keberdosaan, kalau ada kenajisan dan seterusnya, jangan diamkan. Kegundahan itu, keresahan itu, itulah yang menjadi pemicu para reformator itu kemudian mereformasi bangsanya. Bukan hanya pada tokoh Alkitab, ya, tetapi ketika, ya, Martin Luther dan seterusnya, Agustinus dan seterusnya, itu mereformasi jemaatnya, mereformasi bangsanya. Melihat ketidakbaikan, melihat keburukan di lingkungan, ya, itu kiranya menjadi pemicu kita untuk mau berbuat sesuatu. Tidak perlu muluk-muluk, lalu kemudian kita harus menjadi caleg dulu. Tidak perlu muluk-muluk seperti itu. Tetapi mulailah dari diri kita. Mulailah dari hidup kita yang perlu kita reformasi. Dengan cara rekonsiliasi hidup. Jangan-jangan kita adalah bagian dari orang yang tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan tadi. Reformasi diri, rekonsiliasi hubunganmu dengan Tuhan, ya. Dan lanjutkan dengan tindakan-tindakan iman yang berikutnya. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan reformasi secara personal maupun secara komunal. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa.